Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Sekarang kita akan ulas kembali ya untuk market gold. Seperti biasa, channel ini selalu menyuguhkan tentang market gold. Nah, sebelumnya saya mohon maaf karena di akhir-akhir ini saya selalu update ya, hanya sebulan sekali ya. Yang mudah-mudahan nanti kita bisa share kepada sahabat-sahabat trading analisa, bisa setiap satu minggu ataupun setiap hari ya, doakan saja. Oke, langsung saja ya. Di sini kemarin ada news ya, dan sekarang kita lihat atau kita analisa dulu mulai dari time frame daily ya. Sahabat-sahabat trading analisa juga bisa memulai dari time frame weekly. Jika sahabat-sahabat trading analisa mulai dari time frame weekly ya, di sini terlihat masih membuat sebuah base ya, tapi base ini seperti ini ya, base-nya itu seperti konsolidasi ya. Jadi untuk sahabat-sahabat trading analisa, jika menghadapi market seperti ini ya, tentu di time frame kecilnya itu biasanya dia sedang sideways ya. Kalau saya lihat di sini ya, di sini dia masih membuat base, belum mampu break swing yang ini ya. Jika dia sudah mampu break ya, kita nanti akan analisa di time frame berikutnya ya, semisal di time frame daily. Nah, oke, langsung saja. Di sini saya juga ingin analisa di time frame daily ya. Nah, di time frame daily tentu terlihat jelas ya, market ini terlihat jelas dia sedang di dalam kotak ini ya, atau sedang sideways ya. Jadi di sini tidak ada tren yang berlanjutan ya, tapi di sini dia sideways, naik turun ya, seperti itu. Karena market itu 70% itu melakukan sideways ya. Bisa saja jika di waktunya nanti dia melakukan tren ya. Nah, seperti ini, semisal ya, seperti ini ya, dia naik turun naik ya, di sini sideways lagi. Nah, berusaha untuk melanjutkan tren kenaikan ya. Di sini juga sideways kembali, atau bisa dikatakan membuat sebuah base ya. Jadi seperti itu, dia naik turun, nah lalu tren kembali ya. Setelah melakukan kenaikan yang sangat kencang, di sini market membuat sideways kembali. Nah, bagaimana cara analisa kita jika kita analisa mulai dari time frame daily? Di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa marking ya, bisa menggunakan SND, metode SND yang sudah sering saya jabarkan di video-video sebelumnya ya. Semisal ini saya berikan contoh saja ya, yang dulu-dulu. Nah, ini adalah demand-nya ya. Ini adalah area demand. Di sini dia dipantulkan harga ya. Di sini dia memantulkan harga, kemudian jika kita tarik lagi, di sini dia juga memantulkan harga ya. Ini adalah metode SND. Jadi kita bisa menunggu di area SND-nya. Nah, jika kita menggunakan dengan metode SND ya. Nah, di saat setelah dia melakukan penurunan lalu menyentuh SND-nya, dia naik ya. Yang pertama di sini dia melakukan kenaikan, kemudian turun lagi, kemudian dia naik kembali ya. Setelah naik kembali, di sini ternyata dia belum menyentuh SND ini kembali ya, dia belum mampu menyentuh SND ini kembali. Tapi di time frame H4 di sini market sudah dipantulkan oleh SND atau demand di time frame H4-nya. Nah, ini saya tandai di sini ada sebuah demand di time frame H4-nya ya. Jadi kita cukup menandai area SND-nya seperti itu ya. Jika kita melihat di time frame daily, kita bisa menandai SND-nya lagi, semisal ya, untuk yang sekarang di sini ini juga bagian dari SND. Nah, di sini market berusaha untuk memantulkan harga kembali ya. Tapi ingat, di sini market sideways atau berada di dalam kotak ini ya. Jadi dia masih berada di dalam kotak ini. Bisa saja dia sweep ke sini lalu naik ya, bisa saja seperti itu. Karena low-nya itu masih di bawah sini ya. Low-nya itu masih di bawah sini. Jadi nanti jika market itu
ya di sini dia naik, kemudian ada penurunan sampai break swing ini, ya kita wajib berhati-hati. Ini bisa saja market nanti akan melanjutkan kenaikan. Ya, bisa saja ini menjadi sebuah base di time frame weekly tadi, yaitu base dari rally, base lalu rally. Ya, jadi seperti itu. Nah, di sini market dipantulkan oleh demand di time frame daily di sini, ya. Lalu kita bisa tandai area-area supply-nya, ya. Yang kemarin ini sudah dipantulkan, ya. Jadi SND di time frame besar ini juga berpengaruh. Ya, di sini dia memantulkan harga. Nah, berarti di sini kita juga nantinya wajib waspada, ya. Nantinya jika market sampai di area-area situ, kita wajib waspada, ya. Jangan sell di area situ dengan take profit yang panjang, ya. Bisa saja kita scalping di area situ, tapi jangan yang panjang, ya. Nah, kita tandai demandnya di time frame daily seperti ini, ya. Kita bisa tandai. Setidaknya jika market nanti masuk di area-area sini, ya, kita tinggal menunggu konfirmasi di time frame kecilnya, ya. Jika kita menggunakan time frame daily tentu seperti itu, ya. Di sini akan saya hapus terlebih dahulu, ya. Oke, ini yang terbaru, ya. Kenapa kok tidak mengambil yang ini untuk supply-nya, ya? Karena di sini saya melihatnya, ya, di sini bisa jadi dia sebagai liquidity di time frame daily ini, jadi wajib waspada, ya. Ini bisa saja diambil atau di sweep, baru nanti market akan ada retest kembali mengambil SND-nya, ya, mengambil demand-nya di sini, ya. Jika ini nanti naik, ya, bisa saja seperti itu. Atau di hari Senin ini, di candle sekarang ini, ya, jika ini nanti ada sebuah gap, pembentukan gap, ya, untuk open posisi buy itu juga wajib berhati-hati, karena jika hari ini nanti membuat gap, ya, bisa saja market menghampiri gap di sini terlebih dahulu, ya, baru nanti kita akan open posisi buy, ya. Setidaknya bisa mengambil di supply-nya di bawah ini, ya, di sini untuk take profitnya, ya. Untuk maksimalnya itu di swing tertingginya ini, ya, sebagai liquidity di time frame daily ini, ya. Jadi seperti itu. Kita tunggu saja untuk market yang terakhir ini, di candle yang terakhir ini, apakah ini nanti akan membentuk sebuah gap, ya. Untuk hari ini seperti itu. Coba sekarang kita lihat di time frame H4, ya, kita urutkan. Nah, di time frame H4 ini, ya, setelah dia menyentuh area-area demand di sini, ya. Nah, di sini ada sebuah gap yang sangat panjang atau ketidakseimbangan harga untuk diisi. Nah, ini adalah magnet dari harga, ya. Biasanya harga itu akan menyeimbangkan terlebih dahulu gap-gap seperti ini, ya, diambil, naik, diambil, ya. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa lebih jelas, ya. Nah, di sini jika kita lihat di sini untuk area base-nya, ya, atau demand-nya di sini, ya. Tapi saya tidak akan menandai itu untuk area entry, ya, karena di sini ada gap yang besar, ya. Di sini ada gap yang besar. Biasanya market itu nantinya akan mengisi di area-area sini, ya, di area-area gap ini. Nah, ini, ya. Jadi dari candle bearish ini shadownya ke candle bullish yang ketiga ini, ya, 1 2 3 ini. Nah, kita ukur. Nah, seperti ini. Apakah ini nanti market akan naik setelah menyentuh level 025 ini, atau dia nanti, ya, dia nanti akan turun lagi mengambil level 0,50 yang ini, ya. Biasanya batasnya itu berada di level 07 ini, ya. Tidak sampai dia mengambil di sini, ya. Jadi ada trader yang menunggu di area sini, tapi market itu biasanya belum sampai, ya.
dia hanya mengambil level 50 atau 075 ini lalu naik kembali. Ya, biasanya seperti itu berjalannya market. Ya, tinggal jika nanti dia turun di level-level ini apakah ada konfirmasi, semisal seperti ini ya, dia masuk di level 025 ini. Kita lihat ya. Kita lihat di time frame H1 terlebih dahulu ya. Kita tidak melihat konfirmasinya. Jika ingin melihat konfirmasinya tentu di time frame kecilnya ya. Nah, di time frame H1 ini ada sebuah gap ya, dia masih terhalang ini. Jika ini nanti mampu di break, maka ini sudah ada sinyal-sinyal kenaikan ya. Jika ini nanti mampu di break dengan candle body ya, ini nanti akan ada sinyal-sinyal untuk melakukan kenaikan ya. Jadi seperti itu. Tapi kita entry-nya tetap bisa di area SND-nya di sini semisal ya. Jadi ini akan saya taruh di bawah sini untuk menandai area-area SND-nya ya. Jadi kita bisa menunggu di area-area sini. Nah, kita bisa menunggu di area-area situ untuk melakukan open posisi B-nya ya. Jika kita mencari konfirmasi yang tadi saya jelaskan, market masuk di area sini ya, di level 025 ini ya, kita bisa melihat di time frame kecilnya. Biasanya saya itu menunggu konfirmasi. Untuk mengecilkan risiko itu saya menunggu konfirmasi di time frame M1 ini ya, di time frame M1 ini. Nah, seperti ini ya, seperti di video-video sebelumnya ya. Di sini melakukan penurunan, kenaikan, turun, lalu break. Nah, dia mampu break di sini ya. Ini sebagai konfirmasi B ya. Jadi itu sebagai konfirmasi B. Jadi di video sebelumnya sudah saya jelaskan untuk konfirmasinya seperti ini. Kita tunggu retest selalu hajar B. Tinggal kita melihat gapnya. Di sini ada sebuah gap ya, di sini. Nah, coba saya perjelas lagi ya untuk gapnya. Pertama, setelah dia mampu break ini, break ya, kemudian kita tandai gapnya. Gapnya itu yang di atas di sini, yang di bawah tentu di sini ya. Yang di bawah tentu gapnya itu di sini. Nah, kita bisa entry posisi atau order limit tentu di area-area sini. Semisal saya order limit di sini, setelah dia break ini membentuk candle bullish ini ya, sahabat-sahabat trading analisa bisa entry di situ. Sebentar. Jadi bisa entry di sini ya, SL-nya ditaruh di sini. Untuk take profitnya kita bisa ambil 1/2 terlebih dahulu seperti ini. Nah, ya, jadi kita bisa mengambil 1/2 terlebih dahulu. Nah, di sini sudah mendapatkan profit. Ya, kita sudah mendapatkan profit dengan risiko di 20 pips, berarti kita mengambil 40 pips. Ya, jika kita SL-nya ditaruh di bawah swing ini, ya, ditaruh di bawah swing ini, tentu ini SL-nya akan sangat besar. Ya, seharusnya memang di bawah swing sini, ya, di bawah swing sini. Kemudian untuk take profitnya kita bisa mengambil 1/2, ya, 1/2 itu berada di area sini, ya. Nah, tapi risikonya di sini juga sangat besar, ya, dari 3363 ke 3359, berarti ini ada 40 pips risikonya. Berarti kita akan mengambil profit 80 pips ya. Jadi kita mengambil profitnya itu 80 pips ya. Nah, di sini market masih belum sampai ya. Di sini masih belum sampai, justru dia melakukan penurunan ya. Tapi di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa pasang SF plus ya, karena ini ada konfirmasi sell ya. Bisa saja ini nanti retest lalu naik lagi ya. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan untuk hari ini bisa paham ya untuk sahabat-sahabat trading analisa. Jadi untuk sementara analisa saya seperti ini ya. Target saya market ini masih bisa melakukan kenaikan ya, karena di sini dia membentuk sebuah change of character ya. Di sini adalah change of character pembalikan atau change of character kenaikan. Di sini ya, dia ada sebuah change of character kenaikan. Maka targetnya di mana? Targetnya kita bisa melihat di area-area sini untuk
target take profitnya jika melakukan kenaikan, ya. Jika melakukan pembelian, tentu di sini ini ada gap, ya. Di sini ada sebuah gap, ya. Jadi kita cukup di situ saja. Lalu kita bisa memperkuatnya, ya. Kita bisa memperkuatnya atau melihat di time frame H4. Nah, seperti ini, ya. Karena ini adalah swing high, kemudian dia turun, mampu break menjadi swing high valid, ya. Di sini menjadi swing high valid, ya. Di penurunan ini naik, ya, kemudian turun sampai sini, kemudian dia naik, mampu break, ini menjadi swing low yang valid, ya. Jadi di sini swing high valid, di sini swing low yang valid, kita bisa ukur pakai Fibo. Targetnya di mana? Tentu targetnya, ya, bisa saja ini di level 50 ataupun level 075 itu, ya. Jadi targetnya bisa di 075 ini, dan di sini juga bertepatan dengan area-area yang kita tandai untuk take profit tadi, ya. Jadi target saya nanti jika mau melakukan buy, ya, tentu sampai di area sini. Tapi kita menunggu, ya. Di sini saya masih menunggu market itu, ya, di hari Senin ini, di candle daily ini, karena ini masih belum jelas apakah dia membuat gap di sini. Jika dia berhasil membuat gap di sini, ya, kita tunggu di area gapnya ini lalu hajar buy, ya. Jadi seperti itu. Oke, demikian dari trading analisa untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa paham, ya, untuk sahabat-sahabat trading analisa. Jika kurang paham, ya, bisa tanya di kolom komentar. Tentu dari trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.